Selamat datang di Class of UTBK, edisi PK atau PM. 6 peserta akan mengikuti tantangan soal UTBK Matematika. Terdapat 2 segmen dengan masing-masing 1 soal. Setelah menjawab soal, peserta wajib menjelaskan cara penyelesaiannya. Segmen 1. Materi matematika wajib akan segera dimulai. Aturan permainan sebagai berikut. Pertama, peserta menjawab 1 soal challenge. Kedua, peserta menjelaskan cara penyelesaian secara runtut dan jelas. Waktu pengerjaan untuk challenge ini adalah 1 menit. Diketahui, X lebih besar dari 1. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Berikut berdasarkan informasi yang diberikan. P sama dengan buka kurung X pangkat 3, tutup kurung pangkat 3, dibagi dengan X, dikali buka kurung X pangkat 2, tutup kurung pangkat 4, Q sama dengan 1, dibagi X. Pilihan jawaban. A. P lebih besar dari Q. B. Q lebih besar dari P. C. P sama dengan Q. D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. A. P lebih besar daripada Q. Jawaban benar. Selanjutnya, silakan jelaskan cara penyelesaiannya. Oke, jadi di sini aku akan membahas pembahasannya dari soal yang udah aku kerjain tadi. Jadi tadi kan di soalnya itu adalah P itu X pangkat 3, kemudian dipangkatkan 3 lagi, per X dikali X pangkat 2 dipangkatkan 4, kemudian untuk nilai Q-nya yaitu 1 per X. Oke, jadi kita cari nilai P dulu ya teman-teman. Jadi P bisa kita cari dengan X dipangkatkan X pangkat 3 dipangkatkan 3 itu adalah bernilai X pangkat 9. Kenapa bisa begitu teman-teman? Jadi kita ingat kembali sifat eksponen yaitu apabila ada A kemudian dipangkatkan M, A kemudian dipangkatkan M dan dipangkat lagi dengan N, itu bernilai A dipangkat N dikali M. Kemudian
untuk yang bawah itu berlaku juga dengan sifat yang sama teman-teman. Jadi X dikali X pangkat 2 dipangkatkan 4 lagi, jadi X ini kan pangkat 1 ya teman-teman. Jadi kita hitung dulu yang bagian belakang. Tadi kan tinggal dikali aja ya teman-teman, yang udah aku jelaskan pada sifat eksponen yang ini. Jadi 2 kali 4 itu adalah 8. Kemudian jika ada basis yang sama, kemudian ada pangkat, itu berarti ditambah pangkatnya. Itu adalah sifat eksponen yang kedua, yaitu apabila ada A pangkat N, kemudian ada A dikali M, itu berarti A pangkat N ditambah M. Jadi ini kita bisa hitung X ini kan pangkatnya 1 ya teman-teman. Jadi kita bisa hitung X pangkat 1 plus 8, yaitu 9. X pangkat 9. Jadi kita kembali lagi ke bentuk awalnya. P sama dengan tadi yang udah kita cari X pangkat 3 kemudian dipangkatkan lagi, itu berarti X pangkat 9. Kemudian X dikali X pangkat 2 dipangkatkan lagi 4, berarti yang udah kita cari tadi juga nilainya 9. Kemudian X pangkat 9 diper X pangkat 9 nilainya adalah 1. Baik, jadi kita lanjut ya teman-teman. Kenapa tadi P bisa bernilai 1 padahal tadi X pangkat 9 per X pangkat 9 itu kita menggunakan sifat eksponen lagi ya teman-teman. Jadi kalau ada X pangkat 9 di bawah seperti ini, jadi kita bisa menaikkan nilai X tersebut menjadi minus ya teman-teman, jadinya X pangkat. Kenapa seperti ini? Karena ini sama aja bernilai 1 per X pangkat 9. Itu ya teman-teman. Jadi kita bisa hitung sesuai dengan sifat yang udah kita pelajari tadi. Apabila basisnya sama kemudian berkalian, kita bisa langsung menambahkan nilai pangkatnya, yaitu X pangkat 9 ditambah X pangkat 9 itu adalah X pangkat 0. Ingat juga teman-teman, jadi apapun bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi P-nya bernilai 1. Kemudian kita mencari hubungan antara P dan juga Q. Jadi tadi kan Q itu kan 1 per X. Coba bayangin aja teman-teman, apabila ada bilangan yang dibagi oleh bilangan yang lebih 1, ini dibagi oleh bilangan yang lebih besar daripada 1, sesuai pernyataan yang ada di soal, yaitu X lebih besar daripada 1. Itu pasti nilainya akan lebih kecil daripada 1 teman-teman. Misalkan nih, kalian punya uang 1 juta, dibagikan kepada 2 orang, maka 1 orangnya akan menjadi 500.000. Kalau dibagi menjadi 4 orang, itu akan menjadi 250.000. Jadi, P adalah 1, kemudian Q adalah seper E. Nilainya adalah P lebih besar daripada Q. Seperti itu. Diketahui, titik A, B terletak pada grafik ya, BX tambah 1, BX ke 56, jika AB sama dengan 7, maka nilai A dikali B adalah A, 7, B, C, 1, D minus 1, E, minus 5.
Silakan dijawab. Jawabannya A kali B sama dengan 7. Jawaban benar, silakan untuk melanjutkan di sesi pembahasan. Jadi cara untuk menyelesaikan soal ini adalah kita harus mengingat-ingat bahwa titik A min B ini mewakili di mana A adalah X dan B adalah Y. Atau yang biasa kita kenal fx atau suatu fungsi itu sama dengan Y. Maka di sini kita bisa menulis bahwa f A sama dengan B kali A kuadrat plus 1 min B kuadrat kali A min 56. Ini FA kita bisa ganti dengan Y. Nah, namun di sini sudah diketahui bahwa Y adalah B. Kita bisa langsung saja tulis B sama dengan A kuadrat kali B plus ini dikalikan silang, dikalikan pelangi A min A B kuadrat min 56. Selanjutnya, ini untuk konstanta bisa kita pindahkan luasnya jadi 56 sama dengan A kuadrat B plus A min A B kuadrat dan B kita pindahkan ke sini. Untuk mempermudah pemahaman, ini akan saya pindah ke belakang. 56 sama dengan A kuadrat B plus min A B kuadrat plus A min B. Ketika kita sudah diketahui bahwa A min B sama dengan 7, maka kita akan mencari mana saja yang bisa kita ubah menggunakan pernyataan yang sudah diketahui ini. Di sini kita bisa memfaktorkannya, yakni 56, kita mengeluarkan A kali B. AB dikali A min B plus A min B. Di sini kita sudah mendapatkan A min B, ada 2. Dan karena kita di soal sudah diketahui bahwa A min B sama dengan 7, kita bisa langsung memasukkannya. 56 sama dengan AB kali 7 plus 7. 7 bisa kita pindahkan luas ke sana dan menjadi dikurang. Jadi 56 kurangi 7 sama dengan 49 sama dengan AB kali 7. Terakhir, kita bisa memindahkan 7 ke 49. Jadi AB sama dengan 49 dibagi 7 sama dengan 7. Maka hasilnya adalah 3. Mulai. Diketahui fx tambah 5 sama dengan x kuadrat tambah 4x min 3. Jika f inverse 2 min 3 sama dengan 6, maka nilai dari 4a adalah A5, B min 5, C10, D min 10, E 5/2. Empat A sama dengan 10. Jawabannya C. Jawaban benar. Selanjutnya, silakan jelaskan cara penyelesaiannya. Nah, setelah soal tadi dibacakan, kita perlu tahu konsep inverse. Jadi, semisal ada fx sama dengan A, berarti inverse-nya adalah x sama dengan f inverse A. Jadi, kalau semisal kita mencari fx, kita tukar lagi f-nya ke sini, itu berarti sama dengan A. Nah, di soal kita tahu bahwa f inverse dari 2A min 3 itu sama dengan 6. Jadi kita cari dulu fx-nya, berarti 2
2A min 3 sama dengan F6. Nah, di sini di soal itu diketahui Fx plus 5. Sedangkan di sini itu F6. Jadi kita samakan dulu. Jadi X plus 5 sama dengan 6. Jadi kita ketemu bahwa X-nya itu sama dengan 1. Nah, setelah ketemu X-nya, kita masukkan ke persamaannya. Persamaan dari ini X kuadrat plus 4X min 3. Kita masukkan X-nya jadi 1 kuadrat plus 4 kali 1 min 3. Jadi 1 plus 4 min 3 itu sama dengan 2. Jadi F6-nya itu sama dengan 2. Nah, di sini tadi kita ketahui bahwa F6-nya itu adalah ini. 2A min 3. Jadi kita masukkan aja ke sini. 2A min 3 sama dengan 2. Jadi kita hitung 2A, ini pindah ke sini jadi 5. Nah, di soal itu kan yang ditanyakan 4A. Jadi kita kalikan 2 aja. 4A sama dengan 10. Jadi jawabannya C. Fungsi f dan g didefinisikan dengan fx sama dengan x min a per x min 2. Untuk x tidak boleh sama dengan 2 dan gx sama dengan bx kuadrat min 4. Apakah f3 dikali g3 lebih besar dari 0? Putuskan, apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1A lebih besar dari 3, dan B lebih besar dari 1. 2A lebih besar dari 3, dan B lebih besar dari 0. A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak. C. 2 pernyataan secara bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Jawabannya A. Pernyataan 1 cukup, namun pernyataan 2 saja tidak cukup. Jawaban benar. Silahkan ke pembahasan. Jadi, untuk pembahasan soal yang sudah dibacakan tadi, kita memiliki 2 persamaan, yaitu fx dan gx. Fx, x min a per x min 2, dan gx, bx kuadrat min 4. Lalu yang ditanyakan adalah f3 dikali G3 lebih dari 0. Nah, kita memiliki 2 pernyataan yang apakah mereka valid untuk memvalidasi F3 dan G3 ini lebih dari 0. Kita langsung saja masukkan ke pernyataan-pernyataan tersebut. Tapi sebelumnya, kita cari di persamaannya dulu sesuai yang ditanyakan. F3 berarti sama dengan X kita ganti dengan 3 min A per 3 min 2 sama dengan 3 min A per 1 atau sama dengan 3 min A. Lalu yang kedua, G3 atau di sini berarti B3 kuadrat min 4, yaitu 9B min 4. Kita sudah memiliki 2 persamaan baru, yaitu 3 min A dan 9B min 4. Langsung saja kita susun 3 min A dikali dengan 9B min 4. Apakah dia lebih dari 0? Lalu, kita akan coba masukkan pernyataannya.
Jadi, pernyataan-pernyataan ini kita masukkan ke persamaan baru kita tadi. Yang pertama ada di 3-A dan dikali 9B min 4. Langsung saja kita masukkan, kita ambil lebih dari 3-nya itu 4 dan lebih dari 1-nya itu 2. 3 min 4. B-nya min 9. Lalu di sini sudah langsung saja ini min 1. Yang ini 18 kita kurangi 4 itu 14. Maka hasilnya adalah min 14. Yang mana dia kurang dari 0. Lalu untuk pernyataan yang kedua, kita coba dengan A ini sama dengan, untuk pernyataan yang kedua kita ambil 2 kali percobaan, karena untuk persamaan yang pertama itu sudah pasti A lebih dari 3, pasti hasil di depan ini adalah negatif. Tapi kita coba untuk pernyataan yang kedua. Yang pertama kita ambil di A adalah 2,9 dan A sama dengan 1. Lalu yang B ini kita coba di 0,1 dan B sama dengan 1. Kita coba untuk yang pertama terlebih dahulu. Itu berarti langsung saja ya kita masukkan ke persamaan ini, yaitu 3 min 2,9 lalu ada 9 kali 0,1 dikurangi 4. Yang mana ini hasilnya adalah 0,1 dan yang ini 0,9 min 4. Lalu di sini hasilnya adalah 0,1 dikali 3,1 ini min 3,1 berarti ini minus 0,31. Lalu kita coba untuk pernyataan yang selanjutnya, yang A adalah 1 dan B juga 1. Hasilnya di sini itu negatif. Lalu untuk yang kedua 3 min 1 dikali 9 kali 1 min 4. Ini hasilnya adalah 2. Yang ini hasilnya adalah 9 dikurangi 4 itu 5. Maka hasilnya 10. Yang mana ini adalah positif. Maka hasilnya atau kesimpulannya adalah pada pernyataan A itu cukup untuk memvalidasi apakah F3 dikali G3 lebih dari 0 atau kurang dari 0, karena dia pasti jawabannya. Sedangkan untuk pernyataan yang kedua itu tidak konsisten, maka untuk pernyataan yang kedua ini tidak cukup untuk memvalidasi apakah F3 dikali G3 itu lebih dari 0. Jadi itu teman-teman jawabannya dan pembahasannya. Empat buah data memiliki nilai median 10. Berapakah nilai rata-ratanya? Gunakan dua pernyataan berikut untuk menentukan apakah pertanyaan tersebut dapat terjawab. Pernyataan pertama, jangkauannya adalah 8. Pernyataan kedua, jumlah kuartil 1 dan kuartil 3 adalah 40. Pilihlah opsi kecukupan data berikut. A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, namun pernyataan 2 saja tidak cukup. B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, namun pernyataan 1 saja tidak cukup. C. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. D. Pernyataan 1 saja cukup, dan pernyataan 2 saja juga cukup. E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan.
Jawabannya pernyataan 2 saja yang cukup, dengan pernyataan 1 tidak dapat digunakan karena datanya tidak cukup untuk mencari min dari soal yang ditanyakan. Jawaban benar. Silahkan lanjut ke pembahasan. Oke, jadi kita masuk ke pembahasannya. Dari soal kita mendapat data bahwa ada 4 data dengan median 10, dan dari pernyataan yang diberikan itu ada pernyataan pertama yaitu jangkauan sama dengan 8, dan yang kedua yaitu kuartil 1 ditambah kuartil 3 sama dengan 40. Nah, karena kita yang dicari adalah min dengan 4 data, maka rumus min itu adalah jumlah seluruh data dibagi jumlah banyaknya data. Misalkan sini 4 data, kita misalkan A, B, C, dan D, maka kita bisa menulis rumus min adalah A ditambah B ditambah C ditambah D per 4. Lalu kita akan masuk, kita bisa menggunakan data pertama yang dari soal, yaitu median dari 4 data itu adalah 10. Nah, jadi rumus median, seperti yang kita ketahui, rumus median itu adalah kita bisa mencari jika jumlahnya ganjil langsung saja yang ada di tengah, tapi jika jumlahnya genap seperti ini, kita mencari keduanya yang ada di tengah, lalu kita bagi 2. Nah, karena yang sini adalah yang di tengah adalah B dan C, kita bisa membagi B plus C per 2 sama dengan median yang diketahui adalah 10. Jadi kita dengan data dari soal kita bisa mendapatkan bahwa B plus C sama dengan 20. Nah, ini data pertama yang kita dapatkan. Kita ingat lagi bahwa untuk mencari min itu perlu A ditambah B ditambah C ditambah D per 4. Tapi untuk sekarang yang kita dapatkan itu barulah B plus C, maka kita perlu A dan A plus D. Selanjutnya kita bisa menggunakan dari pernyataan-pernyataan yang diketahui tadi. Untuk yang pertama, kita diberikan data bahwa jangkauannya sama dengan 8. Seperti yang kita ketahui, rumus jangkauan itu adalah di data terakhir dikurangi data pertama sama dengan 8. Nah, kira-kira apakah kita bisa menggunakan data ini? Jawabannya adalah enggak. Karena kenapa? Karena di sini adalah D min A, sedangkan yang kita butuhkan itu adalah D plus A atau D A plus D. Jadi data pertama yang ini sudah pasti salah. Kita tidak bisa menggunakan karena jika kita menggunakan data pertama sudah pasti tidak cukup karena tidak bisa digunakan untuk mencari min. Lanjut untuk data kedua. Di sini diketahui bahwa Q 1 ditambah Q 3 sama dengan 40. Jadi apa sih rumus kuartil? Untuk kuartil pertama, sebelumnya penjelasannya seperti ini. Misalkan ada data A, B, C, dan D. Di sini adalah Q 1, di sini adalah Q 2, Q 3, dan di sini adalah Q 2 atau median. Jadi untuk mencari Q1 kita bisa menggunakan A plus B per 2 ditambah Q3, kita bisa menggunakan ini C plus D per 2 sama dengan 40. Nah, dari data ini kita sudah bisa melihat adanya A plus B plus D plus C plus D. Kita bisa tulis ulang menjadi A plus B plus C plus D per 2 sama dengan 40. Dari sini kita bisa mendapatkan jumlah hasil dari A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 80. Ini adalah data yang kita butuhkan untuk mencari dari min atau rata-rata. Kita kembali lagi ke rumus min tadi di sini. Bahwa rumusnya adalah A plus B plus C plus D per 4. Jadi kita bisa masukkan data yang ini, yaitu menjadi 80 per 4 sama dengan 20. Jadi inilah minnya. Jadi dari data yang diberikan tadi, kita tidak bisa menggunakan data nomor 1, tapi kita bisa menggunakan hanya dengan data nomor 2.
Jika 2x min z sama dengan 2, x plus 2y sama dengan 4, dan y plus z sama dengan 1, maka nilai 3x plus 4y plus z adalah. Silahkan dijawab. Jawabannya 3x plus 4y plus z sama dengan 8. Jawaban benar silahkan dijelaskan. Pertama, kita masukkan yang pertama yaitu 2x min z sama dengan 2, lalu x plus 2y sama dengan 4, lalu dijumlahkan 3x min z plus 2y sama dengan 6. Lalu kita masukkan yang ketiga, tapi karena yang ditanyakan 4y dan z ini, jadi kita kalikan 2 terlebih dahulu, menjadi 2y plus 2z sama dengan 2. Kita masukkan 2y plus 2z sama dengan 2 tambah 3x plus 4y plus z sama dengan sudah selesai. Jadi hasilnya diperoleh 3x plus 4y plus z sama dengan 8. Seluruh peserta telah menyelesaikan materi masing-masing. Segmen 1 dinyatakan selesai. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Segmen 2, materi matematika lanjut, akan segera dimulai. Aturan permainan masih sama, yakni sebagai berikut. Pertama, peserta menjawab satu soal challenge. Kedua, peserta menjelaskan cara penyelesaian secara runtut dan jelas. Waktu pengerjaan untuk challenge ini adalah 1 menit. Sisa pembagian AX pangkat 2016 dikurangi BX pangkat 2015 ditambah 3X dikurangi 1 oleh X pangkat 2 dikurangi 1 adalah X ditambah 4. Berapakah nilai A ditambah B? Pilihan jawabannya E5, B 1024, C 256, D 7, E 2001. Waktu habis, peserta gagal menjawab. Silahkan melanjutkan ke pembahasan. Baik, jadi kita mulai pembahasannya. Ingat ya teman-teman, jangan terkecoh oleh pangkat yang banyak ini. Ini hanya jebakan soal. Kalian harus mengerjakannya dengan cepat ya teman-teman. Jadi, kita ingat konsep teorema sisa, yaitu Px sama dengan membagi kali hasil, atau kita bisa misalkan Px plus sisa atau S. Ingat konsep ini selalu untuk menyelesaikan soal polinomial. Banyak sekali konsep jenis-jenis soal polinomial yang menggunakan sifat-sifat atau konsep ini. Kemudian kita diketahui dalam soal kalau Px-nya AX 2016 min Bx 2000 pangkat 2015 plus 3x min 1. Kemudian pembaginya adalah X pangkat 2 min 1. Jadi kita bisa tulis kembali penyelesaiannya dengan Px sama dengan pembaginya yaitu X pangkat 2 min 1 kemudian kali Qx karena hasilnya yang ditanyakan, kemudian sisanya adalah X pangkat X plus 4. Maaf. Baik, jadi yang pertama kali kita cari yaitu pemfaktoran dari si pembagi itu sendiri. Karena apa? Nanti agar hasilnya itu hanya sisanya saja. Karena saat pembaginya itu sama dengan 0, maka 0 kali hasil itu
0 kali hasil, kan hasilnya juga akan 0. Jadi nanti PX, hasil akhirnya adalah PX sama dengan sisa. Oke, jadi kita kembali ke soal. X pangkat 2 min 1 kalau difaktorkan X min 1 kali X plus 1. Ini karena apa? Bisa kayak gini. Kalian ingat kan sifat yang A kuadrat min B itu kuadrat dengan A min B kali A plus B. Oke, jadi ini konsep-konsep yang akan kita gunakan nanti. Jadi setelah aku jelaskan tentang konsep-konsep yang akan kita pakai, kita tulis kembali pernyataan atau soal menjadi dengan menerapkan konsep-konsep yang ada. Px sama dengan pembaginya, yaitu kita tulis yang udah kita faktorkan tadi, x min 1 kali x plus 1 dikali qx tambah sisanya yaitu x plus 4. Tadi kan kita udah faktorkan untuk pembaginya. Kita cari pembuat 0 dari atau akar-akar dari pembaginya itu. Jadi x min 1 sama dengan 0, 1 atau x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan min 1. Jadi ada dua pembuat 0 dari pernyataan itu, yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1. Lanjut, kita akan mensubstitusi nilai dari X sama dengan 1 dan juga X sama dengan min 1. Untuk X sama dengan 1, P1 sama dengan 1. Maaf, tadi ini ada maaf, kita langsung substitusikan. Kali Q1 karena belum diketahui, nambah 1 plus 4. Ini kalau ditambahkan kan jadinya 0 teman-teman, seperti yang udah aku jelaskan tadi. Kalau kita nyari pembuatnya 0 agar si persamaan ini menjadi Px sama dengan sisa aja. Jadi 0 kali Q1 plus 5. Ini kalau dikalikan dengan berapapun kali 0 kan pasti jawabannya 0. Jadi tinggal 5. P1 sama dengan 5. Begitu juga berlaku dengan X sama dengan min 1. Untuk X sama dengan min 1 itu P1 P min 1 min 1 dikali 1 min 1 plus min 1 kali P min 1 plus 1 plus 5 sama dengan 0 ditambah min 3. Jawabannya P min 1 itu adalah min 3. Jadi kita udah dapat P1 sama dengan 5 dan P min 1 sama dengan min 3. Jadi teman-teman, kan kita tadi udah nyari P1 itu sama dengan 5 dan P min 1 itu sama dengan 3. Kita masukkan X ini ke dalam persamaan awal ya teman-teman. Jadinya itu P1 sama dengan A kali 1 pangkat 2016 min B kali 1 pangkat 2015 plus 3 kali 1 min 1. 3 kali 1 min 1. Oke, jadinya A tadi ini sama dengan 5 kita tulis, kemudian ini dikurang B, kemudian 3 kali 1 itu 3 min 1 itu 2. Nah ini kemudian kita agar kita mudah kita kelompokkan A min B, kemudian ini pindah ruas menjadi 5 min 2 sampai dengan 5 kurangi 2 itu 3 sama dengan A min B. Kemudian yang P min 1 itu P min 1 sama dengan A kali min 1 pangkat 2016 min
B min 1 2005 pangkat 2015 plus 3 kali min 1 kurang 1. Ingat ya teman-teman, konsep jika ada suatu bilangan negatif apabila dipangkatkan dengan pangkatnya itu genap maka jadinya positif. Kemudian kalau pangkatnya ganjil itu jadinya negatif seperti 2016 kan itu kan genap jadi pasti bernilai positif, dan 2015 itu adalah ganjil maka bernilai negatif. Jadinya min B plus min 3 min 4 jadinya adalah min 3 min 1 sama dengan min 4. Oh ya, tadi kita lupa menulis bahwasannya nilai dari P min 1 itu adalah 3. Jadi 3 kita kelompokkan lagi. Tadi maaf ya teman-teman, min 3 ditambah sama dengan A plus sama dengan min 1. Oh ya, aku tahu kenapa aku bingung sendiri teman-teman. Karena kalau pindah ruas itu kan harusnya tanda positif dan negatifnya berbeda. Ini kan min 4 kan di sini kan teman-teman. Jika kita pindah ruas ke yang sebelah kanan jadinya plus 4. Jadinya 7A plus B. Sebenarnya kita udah ketemu nih teman-teman, A plus B sama dengan 7. Gitu deh. Tadi ya untuk pindah ruas sebenarnya itu bukan konsep pindah ruas ya teman-teman. Cuma setiap ruas dikurangi dengan angka yang sama. Misal 5 sama dengan A min B plus 2, itu sama aja kita kurangi 5 min 2 sama dengan A min B plus 2 kurangi 2, kan sama aja. Jadinya 3 sama dengan A min B. Kira-kira gitu aja ya teman-teman. Ini emang soal yang seringkali menjebak teman-teman karena pangkatnya terlihat gede dan kayak sulit dikerjakan. Tapi jika kita menggunakan teorema sisa itu sangat mudah ya teman-teman. Ini bisa dikerjakan lah. Semangat UTBK-nya teman-teman. Dimulai. Misalkan fx sama dengan 2 tan dengan sudut akar secan x, maka fxn secant kuadrat dengan sudut akar secan x dikali tan x. B. Sekan kuadrat dengan sudut akar sekan x dikali akar sekan x dikali tan x. C. 2 sekan kuadrat dengan sudut akar sekan x dikali akar sekan x dikali tan x. D. Sekan kuadrat dengan sudut akar sekan x dikali sekan x dikali tan x. E. 2 sekan kuadrat dengan sudut akar sekan x dikali sekan x dikali tan x. Silakan dijawab. Jawabannya adalah A. Sek kuadrat akar sek x kali tan x kali sek kali akar sek x. Jawaban benar, silakan untuk melanjutkan ke sesi pembahasan. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal pertanyaan yang tadi sudah disebutkan, yaitu fx sama dengan 2 tan dengan sudut akar sek x. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus mengingat-ingat ada 5 rumus dan 5 aturan yang kita akan gunakan nantinya dalam menjawab soal ini. Yang pertama,
Jika diketahui G dengan sudut fungsi lain, maka turunannya adalah F aksen X sama dengan G aksen dengan sudut yang di dalamnya tadi dikali turunan dari sudut yang di dalamnya tadi. Yang kedua ada Fx sama dengan Fx kali Nx. Maka kita menggunakan aturan turunan, yaitu F aksen X sama dengan F aksen X kali N aksen X. M aksen X kali Nx ditambah N aksen X dikali Mx. Selanjutnya kita juga perlu mengetahui dasar dari turunan trigonometri. Tan X turunannya adalah sekant kuadrat X, dan sekant X turunannya adalah sekant X kali tan X. Selanjutnya, rumus yang paling umum, paling utama dalam turunan adalah turunan dari fungsi AX pangkat N, yakni kita menurunkan N-nya ke depan dan pangkat N yang ada di variabel X ini dikurangi 1. Dan untuk mempermudah, kita akan menggunakan aturan yang ini terlebih dahulu, di mana Mx adalah 2 dan Nx adalah tan dengan sudut akar sek X. Kita bisa menulisnya kembali. Fx sama dengan 2 tan akar sek X. Mx adalah 2, maka turunan dari 2 adalah 0 karena 2 tidak memiliki variabel X. Ditambah Nx, turunan dari Nx. Yang pertama, bila kita mencari turunan dari sudut trigonometri, yakni kita mencari dulu turunan dari tan. Turunan dari tan sudah diketahui, yakni sekant kuadrat masih dengan sudutnya sekant X, dan turunan dari akar sekant X. Turunan dari akar sekant X ini adalah setengah, karena sekant X ini, akar sekant X ini sama saja dengan sekant X pangkat setengah. Ini bila kita turunkan berarti setengah sekant X akar min setengah. Atau bisa kita tulis juga langsung seperti ini. 1/2 akar sekant X. Dan jangan lupa turunan dari sekant X itu sendiri, yakni sudah diketahui di sini sekant X kali tan X. Jadi di sini kita ketahui sekant kuadrat dengan sudut sekant X dikali, ini kita bisa pindahkan ke atas seperti ini, tan X per 2 akar sekant X. Nah, di sini kita jangan lupakan 2 ini. 2 ini masih masuk ya teman-teman, masuk ke sini dalam aturan rantai. Ini kita bisa coret di sini. Dan karena suatu penyebut itu tidak boleh akar, maka akan kita rasionalkan dengan mengalihkan akar sekant X ini dengan sekawannya, yaitu akar sekant X juga. Kita ketahui bahwa jika akar sekant X dikali sekawannya akan berubah menjadi sekant X. Kita tulis ulang. Sekant X kali tan X kali akar sekant X per sekant X. Dari sini bisa kita coret, dan inilah jawabannya teman-teman tanpa sekant X ini.
Hasilnya adalah sekant X kuadrat dengan sudut akar sekant X dikali tan X dikali akar sekant X. Dimulai. Ada dua buah nilai konstanta C yang membuat kurva Y sama dengan X pangkat 3 tambah 6, X tambah C per X kuadrat tambah X min 2. Tepat memiliki satu asimtot tegak, hasil penjumlahan kedua nilai C tersebut adalah A. 10, B. 11, C. 12, D. 13, E. 14. Jadi jumlah kedua C-nya itu adalah 13, opsi D. Jawaban benar. Selanjutnya, silakan jelaskan cara penyelesaiannya. Jadi pada soal ini kita perlu ketahui bahwa asimtot tegak itu ketika X sama dengan K, dengan pembuat nolnya itu penyebut dari fx-nya ini. Jadi di sini kan X kuadrat plus X min 2. Nah ini kita faktorkan, jadi X pangkat 3 plus 6X plus C, kita faktorkan menjadi X plus 2, X min 1. Nah ini kan bisa kita peroleh menjadi X sama dengan min 2 dan X sama dengan 1. Nah kita kan udah ketemu nih X-nya. Nah ini kita masukkan ke persamaan yang X pangkat 3 plus 6X plus C untuk dapetin si C-nya itu. Nah, kita mulai dari X sama dengan min 2 dulu. Jadi X kuadrat, kita masukin ke sini ya. X pangkat 3 plus 6X plus C. Jadi min 2 pangkat 3 plus 6 kali min 2 plus C sama dengan 0. Nah, ini hasilnya min 8, min 12 plus C sama dengan 0. Jadi C-nya sama dengan 20. Lalu untuk yang X sama dengan 1, kita masukin juga X1 pangkat 3 plus 6 kali 1 plus C sama dengan 0. Jadinya 1 plus 6 plus C sama dengan 0, C sama dengan min 7. Nah, di pertanyaan itu ditanyakan jumlah kedua C-nya, berarti kita jumlahkan C20 ini dan C min 7. Jadi min 7 plus 20 sama dengan 13. Jadi jawabannya yang D. Dimulai. Persamaan lingkaran yang berpusat di 3,2 dan berjari-jari 4 adalah
Waktu habis. Silahkan masuk pembahasan. Baik, kita masuk ke pembahasan soal tadi. Soal tadi sudah diketahui titik pusatnya yaitu 3,2 dan jari-jarinya 4. Soal ini sangat mudah untuk dikerjakan karena menggunakan rumus yang pasti dan titik pusat serta jari-jarinya sudah diketahui. Langsung saja, di sini kita punya rumus X min A kuadrat plus X min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, A dan B ini merupakan titik pusat AB. Yang mana titik pusat AB kita sudah diketahui yaitu pusatnya 3,2. Jadi langsung saja kita masukkan X min 3 kuadrat plus X min 2 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. R di sini itu merupakan jari-jari yang mana itu juga sudah diketahui. Nah, langsung saja kita hitung X min 3, X min 3, X min 2, ini X min 2, ini 4 kuadrat. Jadi, sebetulnya dari penjabaran X min 3 kali X min 3 ini ada cara cepatnya, yaitu X min A kuadrat itu sama dengan X kuadrat min 2AX di plus A kuadrat. Nah, di sini langsung saja kita cari yaitu X kuadrat X min 3 kuadrat ini itu jadinya X kuadrat min 6X plus 9. Lalu untuk yang X min 2 kuadrat X sama dengan X min 2 kuadrat sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Lalu selanjutnya kita masukkan ke tatanan rumusnya. Oke teman-teman, ini kita masukkan ke dalam susunan rumus yang ini, itu jadinya seperti ini. Tinggal kita keluarkan saja dari kurung dan nanti kita susun lagi. Ini ada X kuadrat min 6X plus 9 di plus Y. Ini tuh Y kuadrat, harusnya Y kuadrat min 4Y plus 4 sama dengan ini 16. Lalu karena kita ditanyakan persamaannya, maka ini harus sama dengan 0. Tinggal kita susun ulang plus Y kuadrat lalu min 6X min 4Y 9 kita tambahkan dengan 4 itu 13. Kita kurangi dengan 16. Kita pindahkan 16 itu ke ruas kiri. Ini 16. Maka di sini sudah langsung ditemukan hasilnya yaitu X kuadrat plus Y kuadrat min 6X min 4Y min 3 sama dengan 0. Ini adalah hasilnya. Lalu untuk rumusnya tadi ini harusnya X. Kita ganti di sini ya. Ini harusnya harusnya Y. Jadi X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan X kuadrat. Diketahui sebuah sistem persamaan trigonometri sebagai berikut. Persamaan pertama, sinus dari jumlah X dan Y sama dengan 1 ditambah 1/5 dikali kosinus Y. Persamaan kedua, sinus dari selisih X dikurangi Y sama dengan negatif 1 ditambah kosinus Y. Dengan batasan nilai Y berada di antara 0 dan pi/2, maka tentukanlah nilai dari kosinus 2X.
Jawabannya 7/25. Jawaban benar. Silahkan lanjut ke pembahasan. Oke, jadi kita masuk ke pembahasannya. Jadi tadi di soal kita mendapat sistem persamaan sin X plus Y sama dengan 1 plus 1/5 cos Y, dan sin X min Y sama dengan min 1 plus cos Y. Dan yang dicari di sini adalah cos 2X. Jadi langkah pertama yang kita lakukan sini adalah kita menjumlahkan dari sistem persamaan yang diberikan. Jadi kita bisa menjumlahkan dari sin X plus Y sama dengan 1 plus 1/5 cos Y. Kita jumlahkan dengan sin X min Y sama dengan min 1 plus cos Y. Ini sudah kita jumlahkan dulu. Lalu dari sini kita akan mendapatkan hasil yaitu sin X plus Y ditambah sin X min Y sama dengan, karena ini 1 ditambah min 1 sama dengan 0, udah kita tidak usah memikirkan yang itu, kita langsung saja yaitu 1/5 cos Y ditambah 1 cos Y, itu sama aja nanti menjadi 6/5 cos Y. Nah, di sini kita memiliki bentuk sin X plus Y ditambah sin X min Y. Kita bisa menggunakan identitas yang ini, yaitu menjadi 2 sin A plus B per 2 dikali cos A min B per 2. Jadi dari sini kita bisa masukkan dan akan menjadi 2 sin sini ya. Sini kita misalkan adalah A-nya dan di sini kita misalkan adalah B-nya. Lalu ini bisa menjadi X plus Y ditambah X min Y per 2 dikali cos dalam kurung X plus Y dikurangi X plus Y per 2 sama dengan 6/5 cos Y. Nah, di sini kita bisa menghitung dulu. Di sini karena Y dikurangi min Y itu ada 0, kita langsung coret saja. Dan sini ada X dan min X, kita coret saja. Dan sini akan menjadi 2 sin. Sini X tambah X jadi 2X, lalu dibagi 2, jadi kita langsung X saja. 2 sin X dikali oleh cos. Karena sini tadi sudah hilang X-nya, kita langsung saja ini 2Y per 2 menjadi Y sama dengan 6/5 cos Y. Ini adalah persamaan kita yang baru. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa sini ada cos Y dan cos Y. Kita bisa langsung mencoretnya saja. Kita bisa coret, dan kita memiliki persamaan 2 sin X sama dengan 6/5. Lalu selanjutnya adalah sin X sama dengan 3/5. Ini adalah yang kita cari, yang pertama. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Tadi kita sudah mendapatkan ini, sin X sama dengan 3/5. Tapi yang kita butuhkan sini adalah cos 2X. Gimana sih caranya? Jadi kita menggunakan identitas yang ini. Cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X sama dengan 1 dikurangi 2, kita masukkan saja 3/5 kuadrat, dimana ini akan menjadi 1 dikurangi 18/25. Jadi cos 2X itu sama saja dengan 7/25. Ini adalah jawabannya. Hasil dari integral 6x kuadrat dikali x pangkat 3 min 2 dipangkatkan 7 dx adalah silahkan dijawab.
Hasilnya 1/4 X pangkat 3 min 2 pangkat 8 plus C. Jawaban benar silahkan dijelaskan. Jadi kita bahas pembahasannya. Di sini kita memisahkan U, kita tulis U sama dengan X pangkat 3 min 2. Lalu DU per DX kita turunkan menjadi 3X kuadrat. Setelah itu DU kita pindah menjadi DU per 3X kuadrat. Setelah itu kita masukkan ke dalam integral 6X kuadrat. Kita memisahkan U ini, U pangkat 7 DU per 3X kuadrat. Karena ini ada yang bisa dicoret, kita coret menjadi 2. Setelah itu kita tulis integral 2U pangkat 7 DU. Lalu kita ubah 2 integral 1 per 8U pangkat 8 plus C bisa dicoret menjadi 4. 1/4 U pangkat 8 plus C. Di sini kita rincikan lagi 1/4 U di sini X pangkat 3 min 2 X pangkat 3 min 2 pangkat 8 plus C. Dan ini hasilnya. Seluruh peserta telah menyelesaikan 2 segmen. Semua peserta adalah pemenang. Tujuan utama dari tantangan ini adalah membantu latihan konsep UTBK secara ringkas, jelas, dan terarah. Terima kasih telah menonton Class of UTBK PK atau PM Edition. Sampai bertemu pada part berikutnya.